Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya Agustin Warana dengan NIM 21928. Program studi manajemen dengan mata kuliah Ekonomi dan Lembaga Islam dan dosen pengampu Bu Risa Nurzana SEME. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai soal-soal yang telah dituang dalam soal UAS. Soal yang pertama ialah, bagi hasil merupakan solusi bagi seseorang yang berkeinginan menjalankan ekonomi syariah. Lalu bagaimana menurut saudara tantangan konsep bagi hasil bagi ekonomi berupa pembiayaan, persaingan ekonomi atau bisnis, dan sejauh mana solusi yang ditawarkan jika mengalami kerugian? Jawaban yang pertama ya ini adalah, pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu produk yang diberikan bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan bagi hasil merupakan berpengaruh terhadap profitabilitas. Konsep bagi hasil pada perbankan Islam hadir untuk memberikan berbagai macam jasa keuangan yang dapat diterima secara syariah pada umat Islam, pada umat muslim atau umat Islam. Pembiayaan bagi hasil diharapkan memberikan kontribusi secara pantas kepada pencapaian tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam yang utama. Yang terpenting dari semua ini adalah kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh dan tingkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta mampu memberikan jaminan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat tanpa terkecuali. Jadi bagi hasil ini perlu ditingkatkan dari segi sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena sistem bagi hasil ini sangat penting bagi seorang yang mengelola perbankan itu. Nomor 2, yakni pertanyaan saya adalah, bagaimana pandangan saudara tentang investasi, serta investasi apa yang menurut kalian sesuai dengan ekonomi syariah? Investasi yang melibatkan riba, perjudian, alkohol, atau industri yang merugikan masyarakat dianggap haram atau tidak boleh. Sebaliknya, investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti perusahaan yang bergerak di bidang makanan, halal, teknologi atau perdagangan yang adil dianggap halal. Maka saya di sini akan menyimpulkan investasi yang sangat peluangnya baik itu investasi yang halal, makanan halal gitu, teknologi yang berbau dengan tidak menyimpang gitu, makanan halal atau sebagainya. Nomor 3 itu adalah, akad merupakan satu kesatuan dengan perjanjian. Jelaskan bagaimana pendapat saudara tentang perbandingan akad berdasarkan hukum nasional dan hukum syariah. Menurut saya, kalau untuk dasar hukumnya itu ada hukum nasional, biasanya didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga legislatif. 2, ada kebebasan berkontrak. Pihak yang terlibat dalam akad memiliki kebebasan untuk menegosiasikan syaratnya sejauh tidak melanggar hukum atau ketentuan etika. Yang 3, ada penegakan hukum. Pelanggaran terhadap perjanjian dihukum berdasarkan peraturan hukum nasional biasanya akan diperiksa di pengadilan sipil. Yang kedua, selanjutnya ada hukum syariah. Dasar hukumnya itu di hukum syariah ada hukum syariah didasarkan pada prinsip Islam, termasuk Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum. Akad dalam konteks syariah dapat mencakup perjanjian konvensional, namun harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, ada syarat dan ketentuan. Akad dalam hukum syariah harus mematuhi ketentuan-ketentuan Islam seperti tidak bolehan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan masyir judi. Ketiga, ada penegakan hukum. Pelanggaran terhadap akad dalam hukum syariah dapat diperiksa di pengadilan syariah dan penyelesaiannya didasarkan pada hukum Islam. Pertanyaan nomor terakhir yaitu, jelaskan peran dan kedudukan Dewan Syariah Nasional MUI bagi perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Di sini saya menjawab,
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI memiliki peran dan kedudukan penting dalam bidang perbankan syariah. Di antaranya, menyediakan layanan syariah. DSN MUI menyediakan layanan syariah. DSN MUI menyediakan layanan secara, kalau dari ininya, menyediakan layanan syariah seperti penggajian hutang, pembiayaan, penjaminan syariah. Mereka juga menyediakan jasa konsultasi dan pengajaran syariah untuk institusi perbankan syariah. Menetapkan standar syariah. DSN MUI merupakan lembaga yang berwenang untuk menetapkan standar syariah dalam bidang perbankan syariah. Yang ketiga ada menyediakan pengawasan. DSN MUI menyediakan pengawasan syariah untuk institusi perbankan syariah. Mereka melakukan pemeriksaan dan peninjauan kepemasan syariah dalam operasi perbankan syariah. Yang keempat adalah menyediakan penghargaan syariah. Menyediakan penghargaan syariah untuk institusi perbankan syariah yang memenuhi standar syariah. Mereka memberikan sertifikat dan ijazah syariah untuk institusi perbankan syariah yang memenuhi standar syariah. Yang terakhir ada menyediakan pengembangan syariah. DSN MUI menyediakan pengembangan syariah untuk institusi-institusi perbankan syariah. Mereka membantu institusi-institusi perbankan syariah dalam pengembangan produk dan jasa syariah yang membantu institusi perbankan syariah dalam pengembangan produk dan jasa syariah yang memenuhi standar syariah. DSN MUI memiliki kedudukan penting dalam bidang perbankan syariah karena mereka menjawab kebutuhan masyarakat dalam bidang perbankan syariah dan memenuhi standar syariah yang telah ditetapkan oleh ulama dan pemimpin syariat. Mereka juga menjamin kepuasan masyarakat dalam bidang perbankan syariah dan membantu institusi-institusi perbankan syariah dalam pengembangan produk dan jasa syariah yang memenuhi standar syariah. Mungkin itu saja untuk menjawab soal-soal UAS dari mata kuliah ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.